Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Wiwi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Kalian mau tahu kan sistem gerak itu apa? Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak pada makhluk hidup. Apa sih alat gerak pada makhluk hidup itu? Dibagi dua ya. Alat gerak pada makhluk hidup ada pada hewan dan ada pada manusia. Yang pertama kita akan pelajari alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata itu meliputi ikan atau Pisces, amfibi, reptil, burung atau aves, dan mamalia. Apa sih perbedaan vertebrata dan invertebrata? Di sini Ibu memiliki 4 perbedaan. Yang pertama, vertebrata yaitu hewan dengan rangka dalam, sedangkan invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Vertebrata biasanya ukurannya besar, sedangkan invertebrata kecil dan berjalan lambat. Vertebrata memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Vertebrata memiliki alat pencernaan yang lebih kompleks, sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Maksudnya alat pencernaan yang kompleks itu adalah perutnya memiliki lambung seperti pada manusia, sedangkan invertebrata biasanya seperti lambungnya itu sangat sederhana dan juga bermuara pada kloaka gitu. Contoh alat gerak pada hewan, di sini Bu Wiwi memiliki 2 hewan. Sebagai contoh, invertebrata ada ubur-ubur dan vertebrata ada burung penguin. Invertebrata atau ubur-ubur di sini atau yang lebih dikenal dengan Aurelia berjalan menggunakan tentakelnya. Tentakelnya itu akan ditarik ke atas sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Sedangkan pada penguin itu bergerak dengan kakinya, tapi kakinya juga memiliki selaput sehingga memudahkan penguin dalam berenang. Penguin juga memiliki bulu yang dilapisi oleh lapisan lilin sehingga bulunya itu cepat kering, atau rambut di tubuh bulu-bulu di tubuhnya itu cepat kering. Sekarang kita ada alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia benar sekali adalah kaki. Kaki manusia itu bergerak atau berpindah tempat sesuai dengan kemauan manusia sendiri, berubah posisi atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, manusia juga memiliki atau makhluk hidup bergerak mengikuti rangsangan. Misalnya, contohnya, kalian sedang ada di lapangan baseball, terus bola baseball itu akan mengenai kalian. Otomatis kalian akan menghindari bola baseball tersebut. Itu yang dimaksud dengan bergerak sesuai dengan rangsangan. Atau misalnya kalian sedang diam, lalu ada teman kalian mencubit kalian, kalian otomatis refleks seperti itu juga disebut gerak karena ada rangsang gitu. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, dan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Untuk melakukan suatu gerakan itu diperlukan koordinasi antara tulang, otot, dan sistem saraf sebagai penerima dan pemberi rangsang, sehingga suatu gerakan dapat terjadi. Nah, ini adalah fungsi rangka pada tubuh manusia. Yang pertama, untuk memberi bentuk. Bisa kalian bayangkan bila tidak ada rangka, tubuh kita seperti jelly. Dan yang kedua, sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Apa sih organ tubuh bagian dalam itu? Contohnya hati, jantung, paru-paru, lambung, usus. Nah, lalu berfungsi sebagai alat gerak pasif.
berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan daging, lalu berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama fosfor dan kalsium. Kalsium ini yang membuat tulang kita semakin kuat, dan juga kalsium ini didapat dari susu, keju, dan juga kalian bisa mendapatkan vitamin D ini dari sinar matahari. Nah, rangka tubuh berfungsi juga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Ini terjadi pada tulang pipa sebagai tempat pembentukan sumsum merah. Jadi, sebenarnya sel-sel darah merah kalian itu beregenerasi, atau bila selnya itu sudah rusak, nanti akan digantikan dengan sel darah merah yang baru. Tulang tengkorak. Di sini kalian lihat dari sisi samping, tulang tengkorak ini ada banyak bagian-bagiannya. Ada sambungan tulang tengkorak, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang rongga hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rongga telinga, dan tulang pelipis. Sedangkan kalau dilihat dari depan, ada tulang dahi atau frontalis, tulang mata atau tulang mata ini kita sebut dengan lakrimal, tulang hidung dan tulang sekat hidung kita sebut dengan nasalis, tulang rahang atas adalah maksilaris, dan tulang rahang bawah kita sebut dengan mandibularis. Nah, tulang badan ini terdiri dari tulang leher, tulang dada, tulang selangka, tulang belikat yang pipih, tulang rusuk, tulang belakang, tulang lenggang panggul, tulang paha, dan ini satu lagi adalah tulang lengan atas. Nah, tulang belakang ini terbagi menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini ada tulang gelang panggul, ini ada tulang usus, ini ada tulang duduk, dan ini ada tulang kemaluan. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat pipih ya. Nah, ini adalah anggota gerak atas. Ini ada tulang selangka tadi ya, tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil, tulang hasta, radius. Tulang organ gerak dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ada anggota gerak atas yaitu tulang lengan atas atau kita sebut dengan humerus, tulang pengumpil atau kita sebut dengan radius, lalu ada tulang hasta atau kita sebut dengan ulna, dan ada tulang pergelangan tangan atau kita sebut dengan karpal. Tulang telapak tangan kita sebut dengan metakarpal, dan tulang jari-jari tangan kita sebut dengan thalamus. Sedangkan anggota gerak bawah kita lihat di sini ada tulang paha. Tulang paha itu berarti kita sebut dengan femur. Lalu ada tulang tempurung lutut. Di sini kita sebut dengan patella. Lalu ada tulang betis. Tulang betis ini atau fibula. Yang ini adalah tulang kering atau tibia. Tulang pergelangan kaki atau kita sebut dengan tarsal, tulang telapak kaki kita sebut dengan metatarsal, dan tulang jari-jari kaki kita sebut dengan phalangus. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian sudah paham kan sistem gerak itu apa? Betul sekali. Sistem gerak itu terdiri dari fungsi rangka tubuh manusia, tulang, juga otot. Sampai ketemu ya di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.